Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizdo Randalta Bangun dan ada teman saya yang pertama tuh Bagus Rajasa, yang kedua ada Dimas Rizky, dan yang ketiga ada Fedora Nadira. Kali ini kita akan mereview jurnal tentang implementasi integral dalam bidang ekonomi di Indonesia oleh kelompok 2. Oke. Selanjutnya, Kang. Oke, di sini ada ringkasan isi jurnal akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya untuk Kang Risdo. Di sini kita akan membahas ringkasan isi jurnal dari implementasi integral dalam bidang ekonomi di Indonesia. Jurnal berjudul Implementasi Integral dalam Bidang Ekonomi di Indonesia membahas penggunaan konsep integral untuk memodelkan berbagai fungsi ekonomi seperti biaya, pendapatan, utilitas, produksi, konsumsi, tabungan, dan surplus produsen. Penulis menekankan bahwa integral menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh pemerintah maupun perusahaan, terutama dalam menentukan efisiensi produksi dan proyeksi ekonomi. Penelitian dilakukan menggunakan metode studi pustaka yang mengumpulkan teori-teori ekonomi dan kalkulus dari berbagai buku serta jurnal. Dalam pembahasan, penulis menjelaskan bahwa fungsi biaya atau TC terdiri dari biaya tetap (FC) dan biaya variabel atau FC. Integral digunakan untuk memperoleh biaya total dan biaya marginal atau MC, karena MC merupakan turunan dari TC. Selain itu, fungsi penerimaan total atau TR dijelaskan sebagai hasil kali antara jumlah barang terjual dengan harga per unit, dan integral dari penerimaan marginal atau MR. Pada bagian utilitas, jurnal menguraikan bahwa utilitas total atau U merupakan hasil integrasi dari utilitas marginal atau MU. Penulis juga menguraikan jenis-jenis utilitas seperti utilitas waktu, kepemilikan, tempat, dan juga bentuk. Dua pendekatan utilitas, yaitu kardinal dan ordinal, juga dijelaskan beserta contoh perhitungan sederhana untuk menunjukkan perbedaan tingkat kepuasan konsumen. Jurnal ini juga membahas surplus produsen sebagai selisih antara harga pasar dengan biaya produksi minimum, serta menunjukkan cara perhitungannya menggunakan integral, yaitu dengan menghitung luas area antara kurva penawaran dan garis harga pasar. Di bagian konsumsi dan tabungan, dijelaskan bahwa fungsi konsumsi, yaitu C sama dengan F Y, dan fungsi tabungan S sama dengan F dalam kurung Y, memiliki hubungan erat dengan pendapatan. Fungsi ekonomi diturunkan dari Marginal Propensity of Consume atau MPC, dan fungsi tabungan dari Marginal Propensity to Save atau MVS. Rumus-rumus lengkap seperti S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 min B tutup kurung Y dijelaskan sebagai hasil turunan dari fungsi konsumsi linear. Penulis menegaskan bahwa konsumsi dan tabungan dapat dinyatakan sebagai integral dari fungsi marginal masing-masing. Secara keseluruhan, jurnal ini menampilkan bahwa integral merupakan alat dasar dalam matematika ekonomi yang dapat digunakan untuk menghitung total biaya, total pendapatan, utilitas, surplus produsen, konsumsi, dan juga tabungan. Semua fungsi ekonomi ini diperoleh melalui integrasi dan fungsi marginal masing-masing. Penulis menekankan pentingnya pemahaman integral untuk pengambilan keputusan ekonomi dan perumusan kebijakan ekonomi di Indonesia. Oke, selanjutnya di sini ada analisis evaluasi, kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke analisis dan evaluasi. Secara umum, jurnal ini juga informatif dan menjelaskan keterkaitan konsep integral dengan teori ekonomi. Pembahasan fungsi biaya, pendapatan, utilitas, surplus produsen, konsumsi, dan tabungan dijelaskan dengan rumus matematis yang relevan. Jurnal ini juga menyajikan contoh kasus sehingga mempermudah pembaca memahami aplikasinya, namun jurnal juga memberikan contoh studi kasus spesifik di Indonesia sehingga klaim tentang implementasi integral dalam ekonomi Indonesia belum ditunjukkan secara empiris. Selain itu, penelitian hanya bersifat literatur tanpa data pendukung sehingga kekuatan analisis kurang mendalam. Walau demikian, jurnal ini cocok sebagai referensi dalam memahami hubungan kalkulus dan ekonomi. Baik, selanjutnya itu ada kelebihan. Pada jurnal ini, kelebihannya itu yang pertama, menyajikan penjelasan matematis yang lengkap dan mudah dipahami. Yang kedua, struktur pembahasan teratur dan dari fungsi biaya hingga fungsi tabungan. Yang ketiga, cocok bagi pembaca yang ingin memahami dasar kalkulus ekonomi.
Yang keempat, bahasa penulisan cukup sederhana sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama itu tidak ada studi empiris atau data nyata dari kondisi ekonomi Indonesia. Yang kedua, contoh yang diberikan lebih bersifat umum, bukan berbasis kasus nyata industri. Lalu yang ketiga, itu analisis masih bersifat teoritis sehingga implementasi di Indonesia masih belum terlihat jelas. Dan yang terakhir, keempat, tidak membahas keterbatasan penggunaan integral dalam ekonomi modern. Misalnya big data atau model komputasi. Oke, selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada bagian kesimpulan. Jurnal dari judul Implementasi Integral dalam Bidang Ekonomi di Indonesia menguraikan secara jelas bagaimana integral digunakan untuk menghitung berbagai aspek ekonomi seperti biaya total, pendapatan, utilitas, konsumsi, tabungan, serta surplus produsen dan konsumen. Integral sebagai alat untuk mengkonversi fungsi marginal menjadi nilai total yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi perusahaan maupun pemerintah. Metode studi pustaka yang dipakai jurnal ini dilengkapi dengan rumus sederhana dan contoh-contoh praktis, menjadikannya bahan pembelajaran yang sesuai bagi mahasiswa teknik industri yang mempelajari kalkulus 3. Meski konsepnya kuat, jurnal ini masih memiliki kekurangan karena tidak menyertakan data empiris atau studi kasus khusus dari Indonesia, seperti aplikasi integral untuk menghitung konsumsi UMKM atau surplus di pasar tradisional pasca pandemi. Selain itu, jurnal belum membahas pengaruh teknologi modern seperti big data dan AI dalam ekonomi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang menggabungkan data nyata serta teknologi terkini sangat diperlukan agar analisis integral lebih relevan dan aplikatif dalam konteks ekonomi Indonesia masa kini, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti pertanian dan perdagangan digital. Ya, baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pernyataan yang menyinggung. Sebelumnya saya akan memberi pantun. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Terima kasih semuanya. Dah. Dadah.